Oke, halo, aku Hanif, lulusan Matematika, passion desain grafis. Dan hari ini aku nggak sendiri, di sini ada Pak Iwan. Halo. Pak Iwan ini dulu dosenku waktu kuliah, tapi sebenarnya temen juga ya Pak, kan? Kalau di kelas kita dosen dan mahasiswa, kalau di ruangan di luar kelas kita teman ya. Nah ya, oke oke. Lebih tepatnya begitu teman-teman. Oh ya, Pak belum memperkenalkan diri Pak, silakan. Oh ya, perkenalkan saya Iwan, alumni Matematika 2009. Terus sekarang ini membantu Mas Hanif. Kebalik. Kami mengelola Galatika FC dan Liga FPL MGM. Nah sebenarnya ini nanti kita santai aja, jadi konsepnya ngobrol-ngobrol aja Pak. Dan nanti kalau misalnya ada yang wagu ya ntar edit lah, gampang lah, dipotong-potong. Biar nggak terlalu banyak nya, karena kita bukan profesional podcaster. Tapi semoga menjadi ke sana. Oh ya, kita mau ngapain Pak hari ini Pak? Oke, hari ini kurang lebih kita mau ini ya, menjelaskan konsep liga yang baru. Jadi kan ini liganya akan berbeda dari yang tahun kemarin, sama perlu memberitahu hadiahnya berapa gitu nggak? Ya mungkin ini aja kali ya, kategori hadiahnya aja Oh lah ya, minimal. oke, oke. Kalau nominal tuh rahasia Ya, karena perusahaan. masih menyesuaikan juga ya, masih bisa Oh iya, masih bisa menambah gitu ya. semoga nambah. Semoga nambah guys. Oke, ini kayaknya mic-nya nggak begitu berpengaruh, tapi seenggaknya kita ada video oper-operan, jadi agak agak niat dikit lah guys. Biar kelihatan kompak. Oh iya, sama tambahan, jadi teman-teman buat teman-teman yang nggak ngikutin atau bukan berada di semesta alumni, staff atau mahasiswa matematika UGM, langsung aja skip video ini. Tapi nggak apa-apa ding kalau misalnya pengen tambah-tambah amunisi pengetahuan FPL ya, bisa juga. Oke, itu aja. Jadi seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, kita langsung bakal bahas apa yang akan terjadi di Liga FPL-nya MGM, FPL Matematika Gajah Mada atau FPL MGM musim keempat ini. Oke, oh ya ini kita di lapangan JB99 di mana Pak ini? Daerah mana tuh? Di Gamping ya? gampangnya belakang RSA UGM. Oh lah belakang RSA UGM. Nah ini kebetulan habis ini kita mau main bola. Jadi sekalian aja di sini kebetulan sepi juga dan pas kosong. Jersey baru. Nah buat teman-teman yang masih bertahan di sini boleh banget nih nontonnya sambil ngopi-ngopi sambil makan malam dibawa santai weh. Soalnya kita nanti konsepnya yo cuma ngobrol-ngobrol warung kopi, talk show biasa lah, nggak kayak kuliah kalkulus. Tapi kalau aljabar linear mungkin, soalnya ini dosen aljabar linear. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Kita mau umumin kalau username kita di Instagram itu ganti dari apa, Pak? FPL Liga MGM. Nah, sekarang jadi lebih singkat, jadi FPL MGM ya. Jadi untuk teman-teman silahkan di follow dan pantengin terus Instagram kami. Asik, udah kayak influencer nih. Ya ini sebenarnya kita ganti jadi FLM game tuh ya yang pertama emang buat nyingkat huruf ya dari 10 huruf ke 6 huruf kan lumayan banget. Tapi selain itu juga ini Pak, aku tuh sering banget apa namanya? Sering banget belibet kalau ngetik. Aku tok nggak yang lain. Jadi kan FPL Liga MGM tuh L-nya 2 tuh. Double, ya. Liga. Terus selain itu kan FPL L-nya tuh udah League tuh. League kan ya bahasa Inggrisnya Double ya. Liga tuh. Nek dari sisi marketing sama sisi desain grafis lah kurang jos loh apa ya? Ya kurang mengurangi nilai estetika lah. Double penyebutan. Iya. Karena ini nanti kita upload di Hanif Maulana, guys. Oke, siap. Di Visumatika. Sponsore. Siap, Mas. Kalau Mas. Ada iklan dari Celup dan JB99 yang ada di belakang itu. Sampai mana Pak tadi? Jadi kan Apa sih? Username ya? username. Oke, username. Keras kayak mabur. Oke, username udah. Sekarang langsung aja kita ke pembahasan intinya ya, Pak. Jadi, pertama kita mau jelasin dulu rangkuman dari kompetisi musim ini, FPL MGM musim keempat ini. Monggo, Pak, di apa? Kasih penjelasan singkat. Yang musim keempat ini. Ah. Oke. Jadi kalau untuk musim yang keempat ini, ya ini tadi ya sudah disebutkan kalau konsepnya tuh berbeda dari tahun yang kemarin. Nah, tahun yang ini tuh ada Liga A. Liga A itu pesertanya itu 30 besar dari kompetisi yang kemarin. Jadi musim lalu 30 besarnya kita undang untuk mengikuti Liga A. Kemudian ada Liga B atau mungkin Liga Perjuangan gitu ya. Itu yang di luar 30 besar yang musim kemarin, sama ya teman-teman kalau yang mau gabung nanti gabungnya di Liga B kayak gitu. Betul, betul. Dan yang ketiga ini yang liga rame-rame, jadi yang Liga A dan Liga B kita gabung jadi satu. Nah, itu Liga Super kayak gitu.
Dan nanti di masing-masing liga nanti ada cupnya juga, Mas Hanif. Oh ya, betul. Oh ya Pak, ini tadi kan Pak Iwan sempat singgung buat teman-teman yang musim kemarin nggak ikut tuh, nanti kan masuknya ke Liga B. Nah mungkin ada pertanyaan buat teman-teman yang sebetulnya tuh pernah ikut, tapi musim lalu nggak ikut lagi. Nah itu gimana Pak nasibnya? Sebenarnya semuanya yang nggak ikut liga musim lalu itu harus masuk Liga B kayak gitu ya. Jadi mau yang udah peserta lama tapi yang musim lalu itu nggak gabung ke Liga FPL yang MGM edisi ketiga, berarti harus gabung di Liga B untuk yang edisi keempat ini. Oke ya berarti gitu ya teman-teman. Intinya salahmu sendiri, nek musim kemarin nggak ikut, ya syukur masuk Liga B. Ini kayaknya tak potong sih, terlalu jahat. Oke, aku ngerangkum sedikit dari yang disampaikan Pak Iwan tadi. Jadi intinya di musim ini tuh kita ada dua format kompetisi kayak biasa, format liga sama format turnamen. Nah, yang format liga itu di musim ini tuh ada dua juga, liga yang berkasta sama yang liga biasa. Nah, yang liga berkasta yang disampaikan Pak Iwan tadi ada Liga A sama Liga B. Terus yang liga biasa itu sebenarnya kayak liga selama 3 musim terakhir. Aku kan gabung baru musim kedua ya kayaknya. Pokoknya sama kayak yang biasanya, cuma kita ganti aja namanya jadi Liga Super. Terus ditambahin sama Liga Berkasta yang pesertanya tuh berdasarkan klasemen akhirnya musim kemarin tuh. Gitu. Nah, intinya tiap peserta yang gabung di musim ini itu bakal ngikutin dua liga, Liga A sama Liga Super atau Liga B sama Liga Super. Nah, ini kan sempat kita bahas tadi tentang liga yang berkasta, Pak. Nah, itu berarti ada sistem promosi degradasi kan ya pastinya. Nah, itu kayak gimana ya, Pak, untuk musim ini sistem promosi degradasinya? Oke, nah untuk sistem apa namanya promosi degradasinya. Nah, untuk yang degradasi dari Liga A ke Liga B nanti yang 5 terbawah gitu ya. Jadi mungkin peringkat 26 sampai 30 nanti degradasi ke Liga B untuk musim selanjutnya. Dan kemudian untuk yang dari Liga B promosi ke Liga A nanti berarti yang 5 besar kayak gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti yang peringkat 6 dan 7 dan seterusnya itu bisa naik kalau yang liga peringkat 25, 24 dan seterusnya itu tidak registrasi untuk yang musim selanjutnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk yang sistem apa namanya promosi degradasinya. Nah ya betul banget dari Pak Iwan. Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini 5 tuh ngambil angka dari mana nih? Ngawur apa gimana nih? Nah ini tak tambahin sedikit. Jadi sebetulnya ini gimana ya? Semi ngawur tapi ada dasarnya juga. Nah sebenarnya kan kalau kita perhatiin di liga-liga top Eropa, bahkan di Liga Indonesia juga, kebanyakan tuh kan kalau timnya isi 16, 18 atau 20 itu tetap yang degradasi sekitar 3 ya. Otomatis yang promosi juga 3. Nah 3 itu kan berarti sekitar 1/6 sampai 1/7 dari anggota liganya ya, kalau kalau dengan 18 atau 20 tim itu tadi. Nah makanya dengan apa ya kasarnya kita cari gampangnya aja lah, karena ini juga cuma liga main-main kan, kita patok dari situ. Berarti kan kalau satu liga isinya 30 tim, berarti 1/6-nya ada 5. Berarti kita ambil 5 yang turun dan 5 yang naik, itu udah ideal lah kayaknya, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Oh ini aku merangkum juga yang tadi Pak Iwan sempat singgung tuh kan, tentang jadi kalau misalnya di Liga A ada yang survivor, ada yang bertahan di musim berikutnya peringkat 1 sampai 25 tapi nggak registrasi. Nanti itu yang gantiin spotnya bukan yang 25 sampai 30. Ya 26 sampai 30. Nah, nanti yang gantiin slotnya tuh yang peringkat 6, 7, 8 dan seterusnya dari Liga B kayak gitu. Jadi kesimpulannya degradasi dan promosi itu abadi. Oke, untuk konsep promosi sama degradasi udah, terus bentuk kompetisi yang format liga juga udah beres. Langsung aja kita bahas ke yang kompetisi turnamen, Pak. Bentuk cup atau piala. Kayaknya piala aja lebih enak nyebutnya. Piala liga lah. Kalau cup tuh agak ambigu ya. Monggo, Pak. Nah, teman-teman kalau untuk yang apa namanya Piala Liga ya atau Cup itu nanti tiap-tiap ya tadi Liga A, Liga B, Liga Super itu masing-masing ada cupnya sendiri. Dan untuk sistemnya kayaknya kita mengikuti ini ya, mengikuti sistem dari FPL sendiri biar admin juga nggak terlalu banyak kerjaan gitu ya Mas Andip ya. Iya, betul betul. Setuju. Selama admin tidak banyak bekerja, kami mendukung. Nah, kira-kira biasanya itu mulai mulai game week keberapa gitu. Nah, seperti biasa buat cup tuh biasanya mulainya dari game week 32 atau 33. Ya pokoknya tergantung jumlah anggota liganya lah, 2 pangkat berapa gitu. Nanti tinggal dikurangin dari 38. Kalian anak matematika statistika pasti pinter lah ngitung-ngitung kayak gini. Aktuaria juga. Aktuaria juga pinter lah. Ya pokoknya gampang lah ya buat yang cup kayak biasanya, ini juga udah otomatis semua dari panitia juga
tinggal nyatet ngerekap aja yang juara siapa. Oh ini mungkin buat musim ini nggak ada perebutan peringkat 3 lagi karena toh hadiah semifinalis tuh sama sebenarnya kan, nominalnya biasanya sama. Oke, buat yang format turnamen udah, format liga juga tadi udah. Sekarang langsung aja kita bahas hadiah ya. Ini tadi kan yang hadiah update tadi pagi aku belum terlalu hafal nih Pak, jadi Pak Iwan aja lah yang jelasin. Oke, jadi untuk hadiahnya nanti kurang lebih itu sekitar 5 jutaan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk hadiahnya masih terus bertambah. Jadi buat teman-teman yang mau apa ya, mendonasikan sebagian uang sakunya, sebagian hasil apa rezekinya gitu ya. Silakan didonasikan ke FPL MGM melalui panitia ya. Donasikan sebanyak-banyaknya untuk FPL MGM yang lebih meriah gitu ya. Yeay. Nah, kemudian untuk hadiahnya yang kita ambil nanti untuk yang Liga A ini kita ambil 8 besar gitu ya. Jadi lumayan lah biar teman-teman itu semakin aktif di FPL. Jadi kalau ada hadiahnya kan biasanya lebih semangat gitu ya. Iya, pasti. Oke. Nah, itu untuk yang Liga A 8 besar, kemudian untuk yang Liga B itu 7 besar. Kenapa kok lebih banyak yang Liga A? Nah, biar teman-teman yang Liga B itu semangat untuk promosi ke Liga A seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang Liga Super nih kita ambil 10 besar gitu ya. Jadi oh iya masih 8 ya. Wah, berarti kita tetap menunggu sponsor dari teman-teman nih. Oke, silahkan donasikan ke FPL MGM ya. Kami tunggu. Oh ya, mungkin masih ada paruh musim Mas Hanif, tapi yang paruh musim ini cuma juara satu saja yang kita ambil, peringkat satu saja. Tapi kalau teman-teman mau donasi juga untuk yang juara 2, 2, 3, juara 2 dan 3 ini masih mungkin ya. Silahkan donasikan terus nanti sponsor by siapa gitu mungkin di posternya bisa juga ya. Ya bisa juga lah, bisa diatur lah kalau masalah sponsor, tinggal ngomong-ngomong aja nanti bisa kita atur. Oke. Jangan lupa hadiah cup juga Mas Hanif. Oh iya. Ada ya. Oh iya, cup. Nah, yang Piala Liga itu juga ada hadiahnya ya, teman-teman. Jadi, tiap liga kan ada Piala Liganya tuh, ada cupnya. Piala Liga 1, 2, Piala Liga A, Piala Liga B, Piala Liga Super. Nah, itu juga masing-masing Final Four-nya itu bakal dapat hadiah ya kayak biasanya lah. Untuk nominalnya tetap kita rahasiain dulu, rahasia perusahaan, pokoknya santai lah. Kalian tinggal terima aja. Nah, terus terakhir, nah ini yang paling krusial, monggo diperhatikan teman-teman, dan ini penting banget. Jadi untuk musim ini itu Manager of the Week atau MOTW itu cuma ada di Liga A. Oke, ingat-ingat ya, cuma ada di Liga A. Nggak ada di Liga B, nggak ada di Liga Super, cuma ada di Liga A. Itu hanya Aljabar ya. Bukan, analisis, Pak. Oh. Nah, sementara yang Manager of the Month atau MOTM itu ada di semua liga. Jadi Liga A ada, Liga B ada, Liga Super ada. Jadi bisa double ya Mas Hanif ya untuk hadiah. Bisa banget, bisa double. Tergantung performa teman-teman lah. Makanya tetap semangat mainnya, jangan sampai kalian jadi tim hantu. Tadi aku mau ngomong apa ya, lupa ya. Nah, oke teman-teman, sebelumnya dari kami dari panitia itu mengucapkan permohonan maaf dulu buat teman-teman. Jadi bukan bermaksud mengerdilkan atau buat bermaksud apa ya, mengotak-ngotakkan kita semua. Kresek tuh lewat lagi, sial. Lagi minta maaf malah goyang-guyu. Bukan bermaksud mengotak-ngotakkan, tapi ini tuh sebenarnya kita bikin dalam rangka mengantisipasi adanya tim-tim hantu, teman-teman. Jadi kalau misalnya di Liga B kita bikin sistemnya itu MOTM, Manager of the Month, itu kan berarti benar-benar skill ya, teman-teman. Selama sebulan tuh kan pasti benar-benar perhatiin siapa yang main, siapa yang enggak, siapa yang sekarang lagi bagus performanya, siapa yang enggak. Jadi strategi transfer dan pemilihan line up-nya itu benar-benar dipikirin, enggak yang dari awal bikin squad terus langsung sampai ujung sama terus. Nah, itu kan bisa aja secara kebetulan sekali bisa top of the league gitulah di. Apalagi 3 kali loh. Nah, itu siapa itu musim lalu? Oh, iya. Halo, Mas. Oh ya, buat Mas Titus jangan lupa login ya Mas Titus ya. Jangan lupa login, oke? Passwordnya, Mas. Oke, jadi gitu ya teman-teman, alasannya kenapa MOTW itu cuma ada di Liga A, karena di Liga A itu aku bisa jamin 95% lah itu nggak ada tim hantunya. Benar-benar teman-teman yang emang serius mainnya. Jangan gitu deh, ngomong serius nggak enak ya sama yang lain. Nanti takat yang bagian itu. Oke, nah ringkasan kategori hadiah yang dari tadi kita bahas panjang lebar itu nanti bakal tak tulis saja oret-oretan di sini, mungkin sesekali nongol dalam bentuk pop up
ya pokoknya kayak video-video Visumatika aku lah yang pakai oret-oretan itu nanti ada tabel, ada penjelasan ala-ala oret-oretan papan tulis gitu. Oke, untuk menutup bagian hadiah, jadi di musim ini itu kita sistemnya bisa double ya juaranya. Jadi misalnya gini teman-teman, kalau MOTM itu kan ada di semua liga tuh, Liga A, Liga B, Liga Super. Kalau Liga A sama Liga B kan pasti beda nih pemenangnya. Tapi di Liga Super itu kan pasti salah satu dari Liga A maupun Liga B itu otomatis pemenang MOTM-nya Liga Super juga kan. Pokoknya itu pasti sama. Nah, untuk nominal hadiahnya tuh kayaknya sama ya, Pak. Pokoknya sama. Jadi ya udahlah, kayaknya udah cukup buat liga, kita terlalu banyak muter-muter di sini, tapi aku yakin teman-teman paham maksudnya. Soalnya apa ya? Sama kok kayak yang kemarin-kemarin, cuman paling diedit ada bedanya Kita dikit. sesuaikan lah Oh, kita nominalnya. sesuaiin sama yang sekarang, sama format liga yang sekarang dan sama dari sponsor Iya. adanya berapa nih harta bendanya. Intinya untuk apa namanya, untuk hadiah nanti menyesuaikan dana dari sponsor. Jadi intinya kalau kalian mau liganya semakin meriah, donasikan Udah ini tiga ya kali. uang kalian ya. Oke. Gak apa, itu penting, itu harus 3 kali disampaikan karena emang kita BU. Bener-bener BU. Aduh, kompetisi tambah gede, sponsornya malah mengecil. Telo, telo. Salah salah perkiraan. Oh ya, ini terakhir Pak, untuk ini dari musim kemarin tuh masih ada yang bertanya-tanya tentang pembagian hadiah. Itu kan soalnya kayaknya waktu awal-awal kita bikin liga tuh masih rajin tuh, kita seminggu sekali masih ngasih hadiah. Kalau mulai musim kemarin kan enggak. Nah, itu musim ini gimana Pak, Mas? Kalau untuk hadiah mungkin ini ya, karena ya kesibukan para admin ini kan lumayan cukup ini ya, bermacam-macam, beraneka ragam gitu ya Mas Hanif ya. Ya, ya. Nganggur tuh juga sibuk kayaknya. Iya. Kan harus ngatur waktu kapan tidurnya sekian Nah, jam gitu kan. kapan main bola itu penting juga. Iya. Terus ya untuk hadiah mungkin akan kita bagi akhir musim ya, supaya lebih nyaman untuk rekapnya dan lebih mudah untuk mendistribusikannya. Jadi misalkan Mas Hanif nih menang terus tapi seminggu apa sebulan sekali, maksud saya transfer Mas Hanif tiap bulan gitu kan. Nah, akan lebih mudah bagi saya kalau misalkan saya transfernya tuh di akhir musim Nah, seperti itu. Intinya itu biar memudahkan admin saja gitu ya. yo mohon pengertian nih lah. Ayo nek pulsa 10.000, 15.000, 20.000, ayo uang sangu masih ada tuh. Nggak usah ngandelin FPL bisa. Oke, itu aja sih kayaknya buat video kali ini. Pokoknya intinya tuh ini cuma buat menjelaskan aja, memperjelas. Soalnya dari kemarin kan cuma poster, cuma apa ya, cuma broadcast teks di grup-grup WhatsApp gitu, cuman tulisan lah, nggak ada penjelasan dari manusianya gitu. Kayaknya kurang kehadiran manusia, jadi informasinya pasti nggak 100% masuk lah. Ada tambahan Pak mungkin? Mungkin sedikit ya, apa namanya, intinya FPLM game ini salah satu ini ya, sarana untuk kita Oh ya, berkomunikasi, penting itu. apa ya, menjalin komunikasi dengan sesama warga matematika, baik yang staf, alumni, mahasiswa, ya mungkin Statistika, yang departemen matematika ya, meliputi aktuaria, matematika, terus statistika ya. statistika, S1, S2, S3. Ya. Wes, kok berhenti ya, udah kita ke sana. Ya, mungkin Udah. itu aja dari saya Mas Hanif. Kamera yang sebelah sana tiba-tiba mati, nggak tahu, pokoknya kita pindah ke sini aja. Oh, sama ini pendaftaran udah dibuka teman-teman per hari Sabtu kemarin 29 Juli. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran atau pengen daftar, langsung aja mampir ke instanya @fplmgm. Di situ ada informasi semuanya lengkap ya, termasuk yang kayak ada di video ini nih sih. Kalau mau daftar di sana ada link buat formulir dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Terima kasih ya Pak Iwan. Kita tutup. Terima kasih udah nonton, dan seperti biasa terima kasih udah bertahan sampai menit sekian. Sampai ketemu lagi dan selamat berkompetisi. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.